Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Haji Saputra. Saya mahasiswa informatika dari Universitas Pancasila Tegal. Di video kali ini saya akan mengerjakan post-test yang diberikan oleh dosen saya dalam mata kuliah jaringan komputer. Jadi di sini ada beberapa post-test yang perlu dikerjakan, yaitu membuat topologi sederhana 2 PC, topologi ring, wireless, VLAN, sampai routing. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan file cisco.pkt. Nah, langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu topologi sederhana 2 PC. Di sini saya akan menggunakan PC 2. Koneksinya saya menggunakan crossover. Oke, ini termasuk sederhana sekali, tinggal kita kasih IP 1nya juga kita kasih IP 1.2. Di sini karena ini satu jaringan, jadi menggunakan IP yang kelasnya sama, ya. Di sini saya menggunakan IP kelas C. Oke, close. Kemudian kita ping, lakukan pengecekan. Ini 192.1.1. Oke, berhasil. Ya, ini sangat sederhana sekali. Saya yakin semua mahasiswa informatika pun juga bisa kayak gitu. Oke. Ini yang pertama, saya kasih note dulu. Topologi ring master dari 2 PC. Oke, selanjutnya yang nomor 2 adalah topologi ring 1 switch 4 PC. Sebetulnya di sini saya agak ragu atas perintah yang diberikan oleh dosen saya. Cuman di sini saya paham maksud dari tujuan perintah tersebut, yaitu membuat topologi ring. Nah, saya akan membuat topologi ring yang lumayan unik. Tapi di sini saya tidak menggunakan 1 switch, saya menggunakan 4 switch. Karena bentuk dari topologi ring itu kan seperti cincin, ya, dari namanya sendiri ring, artinya lingkaran. Nah, itu. Oke, di sini sangat gampang, tinggal kita konsumsikan. Kita bisa menggunakan crossover ataupun strike. Cuman di sini saya menggunakan automatic, langsung koneksi, karena ini hanya menggunakan switch. Karena fungsi dari switch itu kan membagi jaringan dalam satu lingkup wilayah jaringan. Ini tinggal kita koneksikan dari sini, ini ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, seperti ini juga termasuknya sudah masuk ke dalam topologi ring. Karena ring itu kan bukan bentuknya saja yang memutar, tapi yang dimaksud dengan topologi ring itu adalah kita memproses sebuah data dalam satu lingkaran jaringan yang kita buat, jaringan lokal. Nah, untuk pengecekannya adalah kita bisa lakukan pengepingan dari PC 2 ke 5, ke 4, ke 3, semuanya terkoneksi karena melalui switch. Dan yang harus kita lakukan sekarang adalah tinggal memberikan IP sama menggunakan kelas C. Di sini menggunakan 10.10. Terus kemudian di sini saya isi 2 IP-nya.
fix. Terus di sini saya akan gunakan 10.11/11/24. Di PC 4 saya gunakan Samsung 12/24. Dan di PC 3 ini saya menggunakan 10.10.13/24. Nah, ini sudah terisikan IP. PC 5 kita isikan 9.10.11. Kemudian PC 4 kita kasih IP 9.10.10.12. Kemudian PC 3 kita kasihkan IP 19.10.13. Nah, di sini kita bisa melakukan pengepingan ya. Ini saya lakukan dari 10 pin 10, maka akan tetap berhasil karena ini masih dalam satu lingkup jaringan. Dan ya itulah fungsinya switch, tidak perlu konfigurasi banyak hal, tinggal dicolok-colokkan nanti otomatis terhubung, karena switch itu membagi jaringan dalam satu jaringan, berbeda dengan router atau bridge itu bisa dalam kedua jaringan. Kecuali kalau memang switch itu pengen dua jaringan, itu bisa melakukan VLAN. Nah, VLAN ini akan kita praktikkan setelah ini. Ini saya bedakan dulu. Oke, ini nomor 2 token ring. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 3, yaitu wireless 2 PC. Oke, kita kerjakan. Nah, wireless 2 PC kita siapkan dulu PC nya 2, kemudian kita siapkan wirelessnya. Di sini kita menggunakan access point PT. Oke. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasinya? Pertama, kita masuk dulu. Di sini pastikan sudah menyala. Lalu kemudian di PC yang pertama ini kita scroll ke bawah di bagian physical device view-nya, kemudian kita lepaskan yang ini. Nah, oh sorry, sebelum dilepas kita matikan dulu, pas, kemudian kita ganti ke PT host NM1W atau 1 wireless, pasang. Nah, kemudian nyalakan lagi. Ini juga sama, matikan, pas, pasang wireless, nyalakan. Nah, kemudian, dari sini saja sudah terlihat bahwa itu otomatis terhubung karena wireless. Oke, selanjutnya post test wireless 2 PC ini sudah terhubung, cuman ini bisa disetting dengan menggunakan wireless yang lain. Siapkan 2 PC. Modul yang kita gunakan adalah WNP3 0N. Kita matikan, pas, kemudian pasang, nyalakan. PC satunya juga sama, matikan, pas, pasang, nyalakan. Salah mengambil akses point. Sini pilih network wireless, cari yang APPT.
Dua ini hapus saja. Nah, di sini langsung terkoneksi, bisa dicek melalui PC wireless. Oke. Itu yang ketiga, wireless 2 PC. Selanjutnya adalah VLAN dengan satu switch smart PC. Yang diperlukan sama, di sini menggunakan switch 1 dan 4 buah PC. Oke. Di sini kita gunakan VLAN 10 guru, sini VLAN 20 siswa. Kemudian dibedakan, langsung koneksikan dari 10 ke switch, PC 11 ke switch, PC 12 ke switch, PC 13 ke switch. Oke. Kemudian sini saya menggunakan IP kelas C dan prefix 24. Ini juga sama, kelas C 38 11 Nah, di sini saya menggunakan IP 192.168.20.20/24. PC 13 20.21/24. Masukkan IP Oke, untuk bagian sebelah kanan konfigurasi IP isi yang kedua satu. Oke, jika sudah masuk ke switch, ke menu, sebetulnya bisa melakukan menu config di VLAN database, cuman di sini saya berlandaskan di modul CCNA Liquid. Di sini ada materi VLAN, saya akan mengikuti materi ini. Di sini konfigurasinya adalah masuk ke switch, membuat switch, memberikan nama switch, kemudian memberikan akses interface switch untuk VLAN yang sudah dibuat. Oke. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat VLAN dan 10 guru dan VLAN 20 siswa. Dan jangan lupa di set VLAN. Oke. Selanjutnya adalah konfigurasi interface. Di sini Flash Ethernet 1 mengakses VLAN 10, Flash Ethernet 2 mengakses VLAN 10, 3 dan 4 mengakses VLAN 20. Konfigurasinya masukkan menu konfigurasi, masukkan interface Flash Ethernet mengakses 1.
dan sampai akses dengan double. Typo. Selanjutnya ketikkan perintah show villain brief. Nah, di sini akan muncul 10 baris aktif 1, 2, 3, 4 siswa. Oke, selanjutnya pengujian melakukan itu 10.11 akan terhubung nanti jika ada VLAN maka dia akan request tempat karena berada di luar jangkauan VLAN. Begitu juga sebaliknya di VLAN 20 190 yang akan terkoneksi. Fungsinya VLAN ini adalah supaya untuk membagi penempatan jaringan dan untuk keamanan jaringan. Jadi jika ada pembobol yang masuk, perlu masuk dulu ke settingan VLAN atau perlu mengakses, kemudian bisa mengakses komputer si target. Konfigurasi keempat selesai. Sini VLAN. Baik, selanjutnya adalah konfigurasi trunking VLAN. Di sini saya akan menggunakan topologi VLAN sebelum sudah dibuat. Di sini tinggal menambahkan switch tambahan. Gunanya trunking VLAN itu adalah jika di pedoman buku CCNA yang buat ini, trunking ini mengkonfigurasi agar VLAN yang sama dapat saling terhubung walaupun berbeda switch. Nah, jadi kurang lebih nanti akan gambaran seperti ini. Cuman di topologi yang saya buat ini VLAN 10 di sebelah sini dan VLAN 20 di sebelah sini. Nah, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menyiapkan switch satu lagi, kemudian PC 2 buah. Nah, kemudian di sini kita tentukan mana yang mau diikutkan ke VLAN 10 dan mana yang ke VLAN 20. Nah, kita koneksikan dari switch yang sebelumnya sudah dibikin ke switch yang baru. Di sini itu melalui flash ethernet kamu guys, ini 5. Kenapa 5? Karena satunya itu sudah dipakai di sini, duanya juga sudah dipakai di sini, yang ketiga sudah dipakai di sini, dan keempat sudah dipakai di sini. Jadi flash ethernet 5 ini di sini terdapat tulisan up. Nah, nanti ini langsung menghubung ke switch yang kedua ke flash ethernet 1. Jadi nanti di sini akan terlihat flash ethernet 1 up. Oke. Kemudian kita sambungkan dari switch ke PC. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus kita konfigurasi? Yang harus kita konfigurasi adalah switch yang kedua ini. Kita masuk ke dalam list, kita masuk ke programnya. Nah, kita buat VLAN yang sama dengan VLAN yang sebelumnya sudah kita buat. VLAN 10 dan 20 siswa. Dan filter jangan lupa untuk menyimpan hasil program kita.
Oke, kemudian kita masuk lagi ke konfigur terminal. Di sini kita mulai konfigurasi, yaitu kita mengkonfigurasi flash Ethernet 01 ini supaya dia menjadi mode terang. Flash Ethernet 01, enter, switch back mode terang. Oke, nah setelah sudah dirubah ke mode terang, kita lakukan juga hal yang sama seperti VLAN sebelumnya, yaitu menentukan flash Ethernet mana saja yang akan masuk ke dalam VLAN 10 atau VLAN 20. Nah, sini kita exit dan masuk ke flash Ethernet 02. Kenapa kita pilih yang 2? Karena flash Ethernet 2 ini menyambung ke komputer dan flash Ethernet 3 juga menyambung ke komputer. Nah, di sini flash Ethernet 2 akan saya alihkan ke VLAN 10. Kemudian kita masuk ke flash Ethernet 3. Kita kasih akses VLAN ke 20. Jika sudah, maka kita konfigurasi IP di komputer ini. Nah, di VLAN yang ini, VLAN 10 itu menggunakan IP 10, maka ini juga sama, harus satu kelas. Untuk misal 15, sampai misal 25 biasa. Dan di sini juga kita konfigurasikan IP itu adalah 192.168.25. Oke, jika sini sudah kita kasih IP, di sini kita sudah akseskan flash Ethernet mana atau port mana yang mengakses VLAN tertentu, dan sudah juga merubah mode terang. Di sini saya kasih keterangan terang. Di sini di SA01 flash Ethernet 1 ini mode terang. Jadi jika saya mengeping dari sini ke sesama VLAN 10, maka dia akan terkoneksi 10 swap. Mari kita lakukan uji coba. Di sini saya akan memping dari PC yang ke VLAN 10. Maka dia akan terkoneksi. Begitu juga ketika kita mengakses ke VLAN 10, anggota VLAN 10 yang lainnya 11. Ini juga akan terkoneksi. Terkecuali kalau kita mengakses beda VLAN, itu tidak akan bisa, akan RTO atau request time. Lihat, oke. Jadi di sini sudah berhasil untuk VLAN seperti ini, mode terang ini. Terima kasih. VLAN. Okay.